Ibu Susi Pujiastuti dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita ternama di Indonesia. Nama wanita satu ini ramai dibicarakan oleh publik di Indonesia ketika beliau didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja periode 2014 sampai 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat, dengan nama lengkap Susi Pujiastuti. Beliau memiliki ayah bernama Haji Ahmad Karlan serta ibu yang bernama Hajah Suwuh Lasminah. Setamat SMP di Pangandaran, beliau sempat melanjutkan pendidikan ke SMA di Yogyakarta. Namun, di kelas 2 SMA, beliau berhenti sekolah karena keputusannya untuk terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya berkembang terus hingga pada tahun 1996, beliau mendirikan pabrik pengolahan ikan yang dinamakan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun terus meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, beliau memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dengan keadaan masih segar. Pada tahun 2004, beliau memutuskan untuk membeli sebuah pesawat Cessna Caravan seharga 20 miliar rupiah menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pujiastuti Aviation yang beliau dirikan kemudian. Cessna milik Ibu Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Ibu Susi. Di saat bisnis perikanan mulai merosot, beliau menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama 3 tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 49 pesawat terbang dengan beragam jenis. Sepak terjang beliau sebagai pengusaha dan di bidang perikanan tersebut membuat Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebagai menteri, Ibu Susi Pujiastuti merupakan sosok yang tegas seperti keputusan tegasnya dalam memberantas pencurian ikan yang sering terjadi di wilayah perairan Nusantara serta usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu terobosan yang beliau lakukan saat menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan adalah menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Selanjutnya, akuntabel, di mana seorang ASN harus memiliki rasa tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku akuntabel yaitu 1. Jujur, cermat, disiplin, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Praktik akuntabel yang dilakukan oleh seorang Ibu Susi Pujiastuti adalah pada saat memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah saat diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Beliau melepas semua jabatannya di perusahaan miliknya, yaitu PT ASI Pujiastuti Marine Product dan PT ASI Pujiastuti Aviation, untuk menghindari konflik kepentingan sebagai menteri dengan pemimpin bisnis serta fokus bekerja menjalankan pemerintahan. Kemudian, Ibu Susi Pujiastuti sangat tegas memberantas illegal fishing yang di wilayah Indonesia ditindak tegas sesuai dengan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yaitu menenggelamkan kapal asing yang tidak memiliki izin.
Selama menjabat sebagai menteri, tercatat sebanyak 558 kapal asing yang sudah ditenggelamkan. Penerapan nilai akuntabel di masa datang diharapkan seorang ASN dapat apabila diberikan tugas, maka akan bertanggung jawab atas amanat yang diberikan, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian diharapkan pula seorang ASN apabila diberi suatu amanat jabatan, maka ia mendahulukan kepentingan masyarakat luas, tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya adalah kompeten. Diharapkan seorang ASN akan memiliki sikap 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Praktik penerapan kompeten. Kinerja Ibu Susi Pujiastuti yang maksimal dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diterima, mulai dari tingkat universitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun tingkat internasional. Berbagai penghargaan ini diterima Ibu Susi Pujiastuti baik dari sebelum maupun sesudah menjabat sebagai menteri. Beberapa penghargaan yang telah diraih yaitu 1. Sebagai pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat. 2. Tokoh wanita inspiratif penggerak pembangunan dari Gubernur Jawa Barat. 3. Penghargaan Perempuan Jawa Barat dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Barat. 4. The BBC 100 Women. 5. Dr. Honoris Causa bidang keilmuan, manajemen, dan konservasi sumber daya kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya. 6. 100 tokoh pemikir terbaik dunia versi majalah Foreign Policy. Untuk menerapkan perilaku kompeten di masa depan, maka dapat dilakukan dengan 1. Memberikan kinerja terbaik sesuai tugas dan bidang masing-masing. 2. Mengembangkan potensi untuk berpikir kreatif dan inovatif sehingga mampu menjawab tantangan yang selalu berubah. Ibu Susi Pujiastuti terkenal sebagai sosok yang ramah, peduli, komunikatif, dan sangat menghargai perbedaan. Ibu Susi seringkali terlihat aktif bercengkrama dengan masyarakat, terutama dengan para nelayan tanpa membedakan tingkat pendidikan maupun status sosial ekonomi. Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Kiprahnya dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di wilayah teritori Indonesia dengan menenggelamkan kapal mendapat banyak apresiasi. Meskipun tidak sedikit pula pihak yang menentang, namun ia tak pernah menyerah dan rela berkorban untuk kemajuan Indonesia. Berkat keberaniannya tersebut, Ibu Susi Pujiastuti mendapatkan berbagai macam penghargaan. Salah satunya adalah sebagai Public Figure Inspiration of the Year pada tahun 2016. Praktik nilai adaptif. Inovasi teknologi digital mulai optimal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak dipimpin oleh beliau, terutama dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, transparansi data kapal perikanan, hingga reformasi birokrasi. Beliau juga giat memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia dan tak segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan tegas memerangi pencurian ikan berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia. Kolaboratif merupakan salah satu core value yang harus dimiliki oleh ASN agar dapat tercapai tujuan bersama dengan cara membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku atau kode etik dari kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambahan, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Praktik kolaboratif yang dapat diteladani dari Ibu Susi Pujiastuti dapat dilihat pada aktivitas berikut.
memperkuat kerjasama dan sinergi dengan lembaga, organisasi, dan pemerintah daerah. Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan nasional, Ibu Susi Pujiastuti di masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan program Ai Sumaki atau Anak Indonesia Suka Makan Ikan dengan kampanye Gemar Ikan atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Peluncuran program Ai Sumaki yang dilakukan di kota Surabaya turut mengundang Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam pidato sambutannya, Ibu Susi Pujiastuti juga mendorong sinergi dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah termasuk dalam kampanye program Ai Sumaki. Membangun kerjasama dengan negara lain untuk memberantas illegal fishing. Selain kolaborasi dalam negeri, Ibu Susi Pujiastuti juga membangun kerjasama internasional dengan negara serumpun Malaysia dalam hal pemberantasan illegal unreported unregulated fishing, mengingat wilayah perairan Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah perairan Malaysia.